Bab 54, Takdir Pedang Iblis. Aula besar itu begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar setitik jarum jatuh di lantai. Ekspresi Luyo setenang biasanya. Jadi, ini kekuatan yang tak terlukiskan, dia berpikir sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kartu serangan mematikan akan datang dalam bentuk Great Seal of Fearless, karena dia belum pernah mengembangkan ajaran Zen sebelumnya. Dalam ingatannya, dia hanya tahu beberapa segel dasar dan gerakan pamungkasnya, dan dia belum mencoba mengembangkannya. Dia tidak mengerti mengapa kartu itu menghasilkan itu. Dia hampir tidak memikirkannya ketika dia menggunakannya. Wakil Kepala. Wakil Kepala. Anak buah Zuo Shinchan bergegas keluar ke halaman dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa pemimpin mereka tidak dapat menahan serangan ini. Duan Musheng, Ming Xin, Yuan Er Kecil, Yao Jifeng, dan Pan Zong berjalan keluar dari paviliun langit jahat di belakang mereka juga. Luyo adalah satu-satunya orang yang tersisa di aula besar, dan dia perlahan duduk. Dia tidak perlu mengikuti mereka. Saat dia menyerang, dia sudah merasakan kekuatan dari kekuatan itu. Dia adalah satu-satunya yang pernah merasakan kekuatan kartu pengalaman bentuk puncak Jitian Dao, jadi dia tahu seberapa kuat kartu itu. Seberapa kuat tepatnya? Menilai dari apa yang dia rasakan barusan, itu sepertinya lebih kuat dari kartu pengalaman bentuk puncak, karena itu bisa menjatuhkan Zuo Shinchan. Namun, yang terakhir berhasil menolaknya, yang sepertinya membuktikan bahwa itu hanya sedikit lebih kuat darinya. Apakah itu kartu yang akan menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan kekuatan lawan? Luyo bertanya-tanya. Sayang sekali dia hanya menggunakannya sekali, jadi dia tidak memiliki cukup data untuk dirujuk. Namun demikian, itu memang kekuatan yang tak terlukiskan. 4 pembudidaya berpakaian hitam mendekati Zuo Shinchan terlebih dahulu, berhenti sekitar 10 meter darinya dan tidak melangkah lebih jauh. Dari pecahan batu yang tersebar di sekelilingnya dan tanah yang rusak, mereka dapat mengetahui seberapa besar kekuatan yang dia gunakan untuk menstabilkan dirinya saat dia mendarat. Wakil Kepala. Mereka menemukan bahwa Zuo Shinchan berdiri di tempat tanpa bergerak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi batu, menatap Evil Sky Pavilion dengan ngeri. Tanpa melalui apa yang telah dia alami, mereka tidak akan pernah bisa memahami suasana hati dan perasaannya saat ini. Namun, mereka yakin akan satu hal. Dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Keempat pria itu memandang Zuo Shinchan dengan ngeri. Mereka belum pernah melihatnya seperti ini. Salah satu dari mereka pergi dengan hati-hati di hadapannya dan mengangkat tangan untuk melambaikannya di depan wajahnya. Namun, dia masih menatap lurus ke depan ke Evil Sky Pavilion, tidak berkedip. Saat itu, embusan angin bertiup melintasi halaman. Energi berwarna tinta Zuo Shinchan melayang keluar darinya, dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya hancur menjadi awan debu, yang kemudian terbawa angin. Dalam rentang beberapa napas, dia telah menghilang dari dunia, hanya menyisakan tanah yang telah dia rusak dan 2 lubang yang diciptakan oleh kakinya. Ahli yang menduduki peringkat ketiga di gulungan hitam telah jatuh. Duan Musheng, Ming Xin, dan yang lainnya menelan saat mereka menyaksikan pemandangan itu dengan tidak percaya. Mereka terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa kemarahan mereka telah dilampiaskan. Orang yang tidak terkendali telah membawa ini pada dirinya sendiri dengan bertindak ceroboh di paviliun langit jahat. Namun, mereka merasa itu terlalu biadab untuk menghabisi dia dengan serangan telapak tangan. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa dalam basis kultivasi tuan mereka, dan berapa banyak trik yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Sebagai murid yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat dia menggunakan segel tangan ajaran Zen sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika dia tiba-tiba menggunakan satu untuk membunuh Zuo Shinchan? Setelah hening lama, Ming Xin berkata, sifat guru. Dia pantas mati, Duan Musheng menyodok Ming Xin. Ming Xin mengangguk dan berkata, ya, mereka semua pantas mati. 4 pembudidaya berpakaian hitam berada dalam situasi yang canggung sekarang. Dengan kematian Zuo Shinchan, mereka telah kehilangan pemimpin mereka, jadi mereka menggigil ketakutan dan tidak lagi menunjukkan ekspresi bangga yang sama. Mereka adalah ahli puncak pengadilan ilahi, tapi terus kenapa? Setiap orang di Evil Sky Pavilion setidaknya adalah ahli pengadilan ilahi. Ming Xin melenturkan ototnya saat dia menyeringai jahat dan berkata, apakah kamu ingin melihat avatar wawasan 100 kesengsaraan saya? 4. Tuan keempat.
Anda, keempat pria itu sangat ketakutan sehingga mereka hampir tidak dapat berbicara, dan mereka terus melangkah mundur ketika mereka melihat Duan Musheng dan Ming Xiyin akan melompat ke arah mereka seperti mereka adalah mangsa. Saat itu, suara Luyo terdengar dari paviliun langit jahat. Kembalilah dan beritahu pemimpin sekte Anda untuk menahan anak buahnya. Sekarang tuan mereka telah berbicara, Ming Xiyin secara alami tidak berani menyerang orang-orang itu lagi. Pergi dari hadapanku. Dia memelototi para pembudidaya berpakaian hitam. Di dalam Evil Sky Pavilion, Luyo mendengar perintah sistem bahwa dia diberi hadiah 1000 poin prestasi. Dia telah menghabiskan 500 poin prestasi untuk membeli kartu itu, dan dia telah menerima 1000 poin setelah membunuh seorang ahli kesengsaraan divinitas baru lahir dengannya. Dengan kata lain, penghasilannya 2 kali lipat biayanya. Meskipun kartunya luar biasa, dia harus menggunakannya dengan hati-hati di masa depan. Dengan kekuatannya yang begitu, tak terlukiskan, dia tidak bisa menggunakannya pada seseorang yang tidak ingin dia bunuh. Sebelumnya, Luyo bertanya kepada Zuo Shinchan apakah dia tahu mengapa dia memintanya untuk naik gunung. Dia memiliki 2 tujuan, yang pertama adalah mempelajari motif Vien Temple, dan yang kedua adalah untuk mencoba kartu itu. Jika benar, dia tidak berniat untuk membunuh Zuo Shinchan. Namun demikian, pria itu sudah mati, dan dia mungkin juga menggunakannya sebagai peringatan untuk kuil Vien. Duan Musheng, Ming Xiyin, dan yang lainnya kembali ke aula besar. Tuan memang orang terkuat di dunia. Segel tangan itu membuat orang itu menjadi abu. Ming Xiyin tersanjung. Guru, saya ingin mempelajari keterampilan itu. Yuan Er kecil berlari di samping Luyo dan memijat bahunya seperti seorang cucu yang berbakti. Luyo menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan konyol. Kamu mengembangkan slip giok kemurnian tertinggi, yang berfokus terutama pada teknik gerakan dan gaya tinju, dan itu bertentangan dengan ajaran Zen. Apakah kamu tidak takut kamu akan melanjutkan jalan yang jahat? Orang-orang di luar sana sudah menyebut kita jahat, gumam Yuan Er kecil. Diam. Luyo meninggikan suaranya. Yuan Er kecil mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Duan Musheng merasa sedikit bingung, dan dia bertanya, Guru, mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Sebelum Luyo dapat menjawab, Ming Xiyin sudah berkata, Guru hanya ingin membuat contoh Zuo Shinchan untuk menakut-nakuti yang lainnya dan tidak benar-benar ingin kuil iblis jatuh. Kuil Vien ambisius dan ingin memperluas kekuatannya, tetapi kakak senior tertua. Sekte Nether adalah rintangannya. Jika kuil iblis hilang, siapa yang akan menampung sekte Nether? Duan Musheng sepertinya tidak begitu mengerti. Zuo Shinchan adalah wakil kepala kuil Vien. Sekarang dia sudah mati, kuil Vien pasti akan membalasnya, kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka marah? Apakah mereka akan membawa semua murid mereka dan menyerang Gunung Pengadilan Emas? Dia meninggalkan beberapa kata yang tidak terucapkan, tetapi apa yang dia coba katakan sudah jelas. Akankah Vien Temple berani menyerang Gunung Pengadilan Emas ketika Yu Senghai bahkan tidak berani? Selain itu, Gunung Pengadilan Emas telah memukul mundur 10 ahli teratas belum lama ini. Dan bahkan pemimpin sekte pedang surgawi Luo Changfeng, yang memiliki avatar 7 daun, dikalahkan oleh tuan mereka. Siapa yang berani menyerang mereka sekarang? Setelah selesai, Ming Xiyin tampak bangga pada dirinya sendiri. Tuan keempat ada benarnya. Itu mencerahkan saya, kata Pan Song sambil membungkuk. Dia juga bingung, tetapi penjelasan itu menghilangkan keraguannya. Tuan keempat memang jenius. Itu menjawab keraguan saya juga, kata Yao Jifeng dengan serius. Ming Xiyin bingung. Bukankah kedua orang bodoh ini menyanjung orang yang salah? Dia berpikir dan dengan hati-hati melirik Luyo dari sudut matanya. Luyo tidak marah, karena dia hanya berpikir, orang ini sangat ahli dalam analisis, dan poinnya jelas dan logis. Tampaknya ada benarnya apa yang dia katakan. Sementara itu, 4 pembudidaya berpakaian hitam kembali ke kereta naga berwarna tinta. Semua pembudidaya lainnya merasa sulit untuk percaya ketika mereka mengetahui bahwa wakil kepala mereka sudah meninggal, dan mereka tidak berani tinggal di kaki gunung lebih lama lagi. Namun, menjadi sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan kereta tanpa Zuo Shinchan. Pada akhirnya, mereka berhasil membawanya ke udara, tetapi terbang sangat lambat. Kereta naga itu terbang kembali dengan cara yang sama saat datang.
Itu terbang sangat lambat dan bahkan tidak terbang lebih dari 100 mil setelah 1 jam. Para penggarap berjubah hitam mengelilinginya dan terus menuangkan energi mereka ke dalam kendaraan. Tiba-tiba, mereka melihat sosok melayang di udara di depan mereka. Dia mengenakan jubah biru dan memiliki rambut hitam acak-acakan. Lengannya disilangkan di atas dadanya, dengan pedang di punggungnya.